lagi. Ayah pasti nggak percaya deh kalau Bunda baca ini ya. Apa, Aduh, Bun? ya ampun tuh ibu-ibu tuh macam-macam loh pertanyaannya. Berhubungan sama dok ya. Iya pemirsa, hai selamat Pemirsa siang. Indonesia Ketemu lagi Sehat. di Indonesia Sehat ya, karena sehat itu asik. Asik. Jadi pemirsa, dari tadi tuh sengaja aku mau baca ini pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu buat dok ya. Khusus buat dok ya. Aduh. Aneh banget, Kok makanya jadi saya juga udah deg-degan bingung. ya? Ada pertanyaan apa, Bun? Jadi gini, pertanyaan pertama nih katanya, kenapa si Dok Yah itu dandanannya tuh katanya hore banget, Oh gitu. sementara katanya si Dok Bunnya begitu-begitu aja dandanannya. Ah, begini ya, biar tahu aja ya ibu-ibu. Pertama, saya itu tidak merasa gimana-gimana karena Dok Yah itu nggak pernah genit. Dia cuma genit sama dirinya sendiri. Karena dia itu pria metroseksual. Dari zaman dulu, dari zaman belum nikah, belum apa-apa, emang begini modelnya. Ini kan Satu. keindahan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, Bun. Betul. Iya. Terus yang kedua, banyak yang protes. Kan kayaknya ini nih ada yang nanya gini nih, ini apa sih yang selama ini dipegang-pegang katanya sama si Dok Bun? Nih biar tahu ya, pemirsa di rumah, di mana-mana tuh kalau pasangan itu memang dibikin tuh pas ya. Ya. Ayah ini kan modelnya cuek sih Dok ya. Kalau aku tuh modelnya separuh Parno. Jadi kemana-mana bawa sanitizer, semprot kiri sama dimarahin sama Dok ya memang, tapi tetap aja kan memang satu agak-agak Parno, satu agak-agak nyantai, betul kan? Tetap Iya. kita harus jaga kebersihan juga, tapi caranya mungkin yang berbeda. Sama juga sih, tapi yang ternyata kita bareng-bareng sama itu kita sama-sama bawel. Ya. Kan ada juga tuh ya pasangan satu diem, satu ngoceh gitu. Tapi kalau saya modelnya tukang ngatur, kalau si Dok ya terima aja. Ya. Jadi kita nggak pernah berantem akhirnya. Ya. Pertanyaannya banyak banget, lucu banget ya ibu-ibu tuh. Kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Gitu, Bun. Gara-gara kemarin kan aku nunjuk itu loh ya, kalungnya Dok. Itu kenapa mesti tunjuk-tunjuk kalungnya? Aku bilang, ya ampun. Itu gara-gara enggak ya? Lucu ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya udah kejawab semua ya. Iya. Yang pasti pemirsa itu ternyata ibu-ibu banyak yang pengen tahu, Dok ya ini apa sih ceritanya. Tapi yang pasti kan ganteng kan? Oke. Terima kasih pemirsa. Iya. Ya, ini Pemirsa kan bicara semuanya mengenai- untuk membuat pemirsa ini bahagia, happy di Yes. siang-siang hari ini. Ini gini. bicara mengenai info corona, yang lagi rame itu sekarang pemirsa adalah pakai masker di mobil Ya. sendirian. Kenapa harus pakai masker gitu ya? Jadi gini, kita ceritanya ada dua sisi barangkali ya, karena belum diputuskan pastinya nanti ya. Kita tunggu nanti Satgas memutuskan harusnya bagaimana. Jadi yang pertama, kalau ngebayangin kita sendirian nggak pakai masker, anggap ini mobilnya bukan mobil sendiri. Ya. Mobilnya itu yang online gitu loh, ya, yang bisa Online kan terima. berdua, Bun. Nggak Enggak, sendiri. maksudnya gini, dia lagi nggak ngambil penumpang, tapi penumpangnya ada di sana. Ya. Nanti kan mau Ya. kalau dia buka masker, dia batuk di sana, ada AC, AC-nya Betul. kebayang kan? Ya. Nempelnya ke semua tempat. Berarti gitu ya, berarti kalau dia nggak pakai masker itu bisa ke seluruh ruangan mobil Ya, itu. kalau ada Betul penumpang nggak? naik, Betul. dia akan tertular. Jadi semua bisa tertular. Walaupun memang kita masuk apapun juga yang kita nggak tahu kebersihannya, kita pegang ya kita mesti bersih-bersih sebelum pegang muka sih memang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi maksudnya sebetulnya kalau pakai masker walaupun sendirian itu ada cerita lain di balik itu. Walaupun kalau misalkan nih aku sama Dok Bun sama Dok Yah jalan-jalan gitu ya. Terus Dok Bun buka atau Dok Yah buka, ya ini sih sebetulnya mau penularan juga di rumah kan kita nggak pakai. Ya, kita Memang ketemu betul terus. sih ada sisi lainnya juga yang menanyakan seperti itu. Ya, tapi apapun kalau ceritanya, mengenai ini satu lagi nih ada pendapat gini, yang sering juga saya kadang-kadang lakukan kalau nggak dipakai begitu duduk di mobil, selain safety belt dipakai, masker dipakai. Kadang-kadang kalau nggak dipakai, waktu turun tuh lupa. oke. Karena lupa, jadi ya meskipun sendirian pakai aja, karena begitu turun kadang-kadang kita udah hektik ribet dengan barang dan segala macam, maskernya lupa. Nah pas turun ada petugas. Kena Kena juga. deh, Jadi memang ceritanya ada banyak sisi untuk melihat keadaan ini ya. Nanti kita tunggu aja deh yang paling benar tuh harusnya seperti apa, nanti pasti ada aturannya ya pemirsa ya. Iya. Terus Siang apa ini lagi? kita mau bicara ini sesuatu yang sebenarnya nggak mengenakan ya Bun ya, nyeri ya. Mana ada nyeri enak, mana ada. Ada nyeri yang enak Bu, nyeri enak Apa kali ya. coba ya? Melahirkan aja kayaknya nggak enak-enak amat ya, sakit Oh, ya. iya, tapi kan begitu bahagia Bun. Betul, betul. Tapi kalau bicara mengenai nyeri apa sih, nyeri Kita pinggang? nyeri pinggang belakang, tulang pinggang atau tulang punggung, nanti lebih Nanti jelas ya kita. kita bahas lebih jauh, tapi kayaknya hampir kita semua pernah ngerasain yang namanya nyeri pinggang. Nyeri Betul. pinggang yang seperti apa, ngatasinya mesti bagaimana,
mana. Termasuk ada nggak sih gerakan-gerakan yang bisa bikin waktu sakit pinggangnya sedang melanda itu kita bisa melakukan sesuatu yang kemudian bisa menenangkan si sakitnya, nyerinya itu bisa berkurang. Nanti kita bahas dong, kita undang dulu dokternya. Ada dokternya yang spesial nih khusus kita undang siang hari ini ya dengan Dokter Raka Janitra, spesialis bedah saraf. Hai dok. Selamat siang Dokter Raka. Ini pasalnya kenapa dokter bedah saraf makin lama makin muda ya, makin udah tua ya. Betul nggak sih dok ya? Perasaan dulu ngeliat dokter bedah saraf itu ya ampun tua-tua banget. Sekarang muda-muda ya. Apa kamu ketutupan sama masker? Aslinya tua, ketolong masker. Oh gitu. Jangan-jangan pas buka masker nggak taunya wah gitu ya. Ini bedah saraf nih buat saya ini dulu kalau belajar ilmu bedah saraf deh gitu, nama-nama saraf tuh kayaknya paling memusingkan gitu ya, nggak apal-apal namanya saraf nih. Tapi kan menyenangkan ya. Gini loh, saya tuh paling senang dari saraf itu waktu kalau misalnya ada permasalahan di mana kelihatan. Jadi kalau misalkan lumpuhnya atau kebasnya di mana, si dokter udah tahu sebelah bisa diurutin sini. gitu ya. Bisa diurutin. Bisa diurutin gitu ya, menyenangkan loh pemirsa. Walaupun kata dok yang jelimet, tapi menyenangkan. Memang ilmu itu kalau kita nggak tahu pasti tidak asik ya. Begitu udah tahu gitu ya, pasti menyenangkan Mungkin jatuh cinta. Nanti ya dok, siap-siap dengan pertanyaan saya. Ya, kayak pemirsa nih, kalau pemirsa mau bertanya, ini ada Dokter Raka spesialis bedah saraf. Jadi kalau ada masalah mengenai nyeri tulang belakang atau nyeri pinggang, nyeri punggung ya, artinya nyeri sepanjang tulang belakang itu, pemirsa bisa telepon ke 5743476. Untuk yang di luar kota Jakarta 021, jangan lupa 021 574 3478. Tapi nanti di segmen 3, sekarang kita jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kita masih membahas mengenai nyeri pinggang belakang. Memang pinggang sih nggak boleh di depan ya, kalau di depan jadi perut dong jadinya ya. Dokter Raka, kita ngobrol dari pinggangnya dulu. Maksudnya nih cuman di pinggangnya aja, ke atas nggak dihitung, bawah nggak dihitung, atau seluruhnya? Ini yang kita omong, maksudnya memang pinggang. Sebutnya daerah lumbar, lumbar. Jadi tulang belakang kita kan ada leher, punggung, sama pinggang, termasuk tulang ekor. Ini yang dari tulang pinggang sampai ke bawah tulang ekor. Karena memang kasusnya sering lebih banyak atau lebih fatal, lebih membahayakan begitu? Lebih sering, lebih banyak keluhan di daerah pinggang itu dibandingkan di punggung. Kalau sampai kayaknya sih hampir semua pernah ngerasain deh sih saya namanya sakit pinggang itu. Nah sakit pinggang yang kemudian jadi bagiannya Dokter Raka ini sakit pinggang yang karena apa? Karena kita pernah juga tuh ngundang dokter ginjal. Nah, ceritanya juga ada sakit pinggang juga. Iya, betul-betul. Jadi sakit pinggang ini kan mulai dari masalah ototnya, bisa karena tulangnya, bisa karena infeksi, atau yang sebetulnya nggak ada apa-apa di tulangnya. Rupanya dia sakit ginjal, ada batu ginjal, atau infeksi ginjal gitu kan. Tapi itu bisa dibedain kok. Dari pemeriksaan fisik bisa dibedain. Coba jadi terangkan kepada kita bagaimana membedakannya. Kapan saya tenang-tenang aja, ntar saya urut aja deh gitu ya. Atau nggak dikasih apalah salep-salep yang hangat. Ntar hilang sendiri lah gitu, nggak usah dilepain, bawa tidur juga hilang gitu. Mana yang kita udah mesti cari dokter, periksa lebih jauh gitu. Jadi kalau yang karena bukan ginjal dulu ya, artinya memang masalah dia di otot. Ada nyeri di belakang. Nyerinya itu misalnya menjalar ke kaki atau dipengaruhi dia berjalan. Saya jalan nih, kalau jalan lama sedikit sakit gitu ya, atau berdiri lama sakit, itu nggak ke arah ginjal tuh. Jadi semua yang berhubungan sama gerakan atau aktivitas barangkali ya, itu larinya sebetulnya. Itu kita lebih condong ke arah masalah. Kalau yang ginjal itu kita mau diri, duduk, mau ngapain aja tetap aja sakitnya begitulah pokoknya, dia nggak bisa kemudian berkurang. Nah, jadi kita udah tahu, oke, kalau yang berhubungan sama gerakan, sama aktivitas, ini lebih ke arah bisa otot, bisa tulang, bisa sendinya barangkali juga ya. Ligamennya gitu Mbak. Nah kalau nyeri ini terjadinya bisa harus ada trauma atau ada benturan dan segala macam, atau bisa tiba-tiba lagi duduk kemudian tiba-tiba nyeri kan begitu? Ada tuh kita nih misalkan nih dok ya, ngambil sesuatu agak ke atas, terus kita agak ketarik gitu, langsung loh dok nggak enak. Sakit. Iya. Sebetulnya nggak harus ada pencetusnya sih, nggak harus ada trauma. Memang trauma salah satu bisa dok, bisa Mbak. Cuman trauma tuh kecelakaan ya. Trauma tuh artinya ya, gitu. Benturan, nanti dia jatuh terduduk atau terbentur gitu ya. Tapi kadang kita nggak ngapa-ngapain, dok saya cuman habis jongkok, terus saya berdiri, tiba-tiba sakit banget. Gitu. Kalau yang degeneratif artinya karena usia gitu ya. Karena usia tuh hitungannya berapa dok? Kayaknya agak sensitif kalau bicara usia Bunda ya.
Memang nggak ada batasannya, cuman artinya gini, yang kita golongkan degeneratif itu artinya dia tidak ada riwayat trauma, tidak ada benturan, tidak ada infeksi, tidak ada tumor, gitu ya. Jadi itu murni nanti dari fotonya cuman karena ya, organ-organnya karena udah kelamaan aja dipakai gitu ya. Iya. Dok, ada slide barangkali ya dok ya? Ada, Boleh dok, boleh lebih dok, jelas boleh dok. Silakan dok. Oh, jadi gitu dok, kalau udah nggak ada ceritanya, nggak Jadi ada bunda apa-apa mesti dok. hati-hati bun ya, faktor Ih, usia. sombong si ayah. Saya mau tanya nih, wanita sama pria lebih banyak yang sering sakit pinggang. Nah ini. Nah, dokter Raka tanyain nanti ya. Nah, ini. Jadi sakit pinggang, betul kata Mbak Lula, ini banyak sekali kasusnya. Jadi sakit pinggang ini keluhan kedua orang datang ke Setelah klinik. demam, ya ampun. Setelah common cold, demam, batuk, pilek. Nomor 2-nya sakit Ini. pinggang. Sakit pinggang dok, saya dok gitu ya. Aduh, udah itu biasa tuh ya. Dok, saya sakit pinggang. Encak saya sakit. Kebanyakan manusia itu pasti pernah sakit pinggang. Jadi 80% manusia itu seumur hidupnya pasti pernah ngalamin yang namanya sakit pinggang. Oke. Ini sakitnya, ini kan daerah pinggang nih ya. Iya. Sakitnya itu macam-macam. Bisa, saya cuma sakit di sini aja dok, sebelah kiri aja, Iya. gitu. Ada yang enggak, kalau saya tuh sampai ke bawah loh, sampai ke bokong, Sampai sampai ke belakang kaki, paha, sampai terus sampai ke bawah terus, ya. sampai kalau lagi kumat sampai ujung kaki dok sakit Oh, gitu. oke. Ada yang kalau saya berdiri lama baru sakit gitu. Ada yang enggak, ini mau berdiri mau jalan sakit terus. Terus ada beberapa yang memang udah berat gitu ya dok. Jadi disertai kelainan lain, mulai kakinya lemah, mulai ada gangguan buang air kecil, gangguan buang air Maaf, besar gitu. Gangguan buang air besar, air kecil maksudnya nggak bisa nahan atau gimana dok? Kalau buang air besar biasanya dia sulit, jadi sekian lama buang air besar. jadi susah. Buang air kecil itu biasanya beser, nggak bisa nahan. Jadi satu malah nggak bisa nahan, yang satu malah sulit malah keluarnya. Oke, baik ya dok ya. Dok, tumpul artinya apa dok? Biar jelas dong. Tumpul. Jadi tumpul. Nah itu tuh penting juga buat dokter. Jadi nanti dari keluhan, dari pemeriksaan bisa diperkirakan ini masalahnya sarafnya kejepit atau ini masalahnya tulangnya nih mulai nggak stabil. Itu bisa. Tumpul tuh artinya gini. Jadi nyarinya cuma di sini aja dok. Coba sebelah mana? Pokoknya daerah sini nih dok. Daerahnya kira-kira situ. Dia nggak gitu. bisa nunjuk ke satu tempat gitu ya? Oke. Sebelah kanan ini nih, kira-kira sini dok gitu. Baik. Jelas ya pemirsa ya? Oke, lanjut dok. Lanjut. Faktor Nah, resiko. ini dia. Paling banyak kena umur 30 sampai 50. Laki sebenarnya perempuan usia sama muda. dok. Laki Masih perempuan lumayan sama. muda dong. Usia muda itu segitu ya. Sekarang banyak juga dok, umur baru 30 sekian, 20 akhir, udah mulai ada saraf kejepit, itu ada juga. Oke. Baik. Jadi nggak harus orang tua yang kena. Nah ini kaitannya sama ini, tingkat kebugaran sama obesitas. Karena gini, tulang belakang kita kan fungsinya menyopang berat badan gitu ya. Yang membantu dia adalah otot di sekitarnya, otot pinggang. Jadi kalau misalnya artinya berat badannya obes, kemudian dia nggak biasa ngelatih otot pinggangnya gitu, jadi semua beban tuh ditanggung si tulang belakang aja. Oh, kasihan banget ya pasti ya, kerja keras dia. Nah, jadilah itu faktor resikonya. Kehamilan, kemudian pekerjaan yang ngangkat-ngangkat, caranya nggak bener. Satu lagi osteoporosis. Aduh, kebayang kehamilan kan, terakhir hamilan itu kan anaknya kembar. Berasa banget pinggangnya. Sakit pinggang. Aduh, enak Iya banget ya, ya. kembar malah bebannya jadi dua tambah cairan Dengan ketupat sendirinya apa kan ya, perutnya lebih bebannya besar. bertambah. Berarti kan yang nopang tuh lebih berat lah topangannya jadi ya dok ya. Dok, tingkat kebugaran maksudnya tidak bugar kan? Kurang bugar. Kurang olahraga. Kurang olahraga. kurang Jadi nggak melatih punya otot. otot nih, ototnya kecil-kecil nih sebetulnya ya, tidak terlatih si otot ini. Oke dok, terus dok? Ini beberapa penyebabnya. Jadi yang paling mulai ini sprain sama strain keseleo. Nanti setelah ini ada, saya jelasin baik. gambarnya. Ini yang saya cerita degeneratif nih. Iya. Ini yang paling banyak degeneratif. Trauma itu kecelakaan, infeksi kalau di Indonesia paling banyak TBC. Oke. Kemudian tumor, satu lagi, TBC ke tulang maksudnya TBC ya. yang ke tulang. Baik. Mungkin lebih jelas di sini. Nah ini, dari yang paling ringan itu apa maksudnya? Cuman ototnya aja, Mbak Lula. Jadi, Ototnya kenapa sih dok? Itu bukannya robek kan dok? nah ototnya boleh dibilang robek lah, ketarik gitu. Ketarik. Nah bisa antar ototnya dengan ligamen yang ketarik atau memang ligamennya, artinya penyambung antara tulang sama tulang ini yang sobek. Nah kalau udah kayak gitu maksudnya mengatasinya gimana? Perlu kemudian dilakukan operasi sampai dijahit atau barangkali dia akan nempel sendiri atau gimana dok? Kalau otot ini dia akan membaik sendiri. Otot itu termasuk yang pemulihannya sangat baik. Gitu. Jadi nggak diapa-apain, dia akan membaik. Nah kalau ligamen ini
seberapa berat sobeknya sampai dia ligamen ini kan artinya menyokong antara tulang sama tulang. Kalau dia udah sampai membuat itu nggak stabil, artinya tulangnya goyang, mungkin itu perlu tindakan. Ini tapi pertanyaan saya, ini kan ada yang di sisi permukaan luar, ada yang lebih dalam. Ini mendiagnostiknya apakah dari sisi perabaan atau keluhan yang dirasakan aja atau ada USG atau maksudnya ada tindak khusus? apa pemeriksaan lain? Pertama dari keluhan, setelah itu dokternya kan lakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Kalau dari luar biasanya nggak terlalu kelihatan. Paling kita bisa periksa dari luar tuh kita provokasi nyerinya. Artinya dengan gerakan tertentu, sakit dok, oh berarti ini kena nih sarafnya. Contoh yang ini, gitu. Atau dengan pemeriksaan tertentu kerasa nih mulai sakitnya timbulnya di situ. Gitu. Baru dilanjutkan dengan MRI atau EMG. Kan ini dari gambar kelihatan ada yang sampai tulangnya hancur gitu ya dok ya. Nah kalau itu kan berarti mungkin kecelakaan kali ya dok, atau osteoporosis. Ya misalnya osteoporosis, fraktur, ini yang patah. Kalau ini yang HNP nih Mbak Lula, ini yang saraf kejepit. Jadi bantalannya melejit ya dok ya? Ya, jadi di antara tulang kita ini kan ada, di antara tulang sama tulang ada bantalannya. Kalau dilihat dari bawah gitu ya, dibikin potongan begini, kayak gini nih bantalannya. Dia ada cincinnya, di dalamnya itu ada kayak semacam jelly gitu ya, yang lunak. Kalau cincinnya ini udah lemah, ini keluar, dia neken, padahal di belakang ini ada si saraf. Ini sakit. Jadi, ini yang bikin keluhannya tuh sampai bawah. Si bantalannya melejit, neken ke saraf begitu sebetulnya. Namanya saraf kejepit, tapi bukan kejepit sama tulang kita, bukan sebetulnya ya. Oke dok, kita akan jeda dulu ya dok ya. Belum semua loh pemirsa, ternyata penyebabnya juga cukup banyak. Ya nggak heran 80% orang pernah ngerasain yang namanya sakit pinggang. Dan ini sebenarnya kita juga pengen tahu nih sebenarnya nanti bagaimana cara mengatasinya. Apakah cukup dipijat saja, diurut aja, ataukah harus ke dokter atau harus tindakan bahkan sampai pembedahan begitu. Oke, terus kalau belum jelas banget, tanya yuk 5743476 021 5743478 plus IG kita buka terus ya, indonesiasehat.tvri. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda dulu, kita akan kembali tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Tanya yuk. Pemirsa bisa telepon ya. Ya, atau di 021 5743478. Tapi sebelum Anda bertanya, nah, sudah ada pertanyaan. Ya, jadi pemirsa saya udah nahan dari tadi. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, ini dari Bu Siti Lampung Selatan. Ya, silakan Ibu Siti. Ya, ini pinggang saya itu pernah jatuh. Ya. Kemudian? Jadi kata dokter, ya udah diobatin, udah di alternatif, udah, tapi masih nyeri-nyeri. Oke, pertanyaannya apa yang harus dikerjakan lebih jauh ya Ibu ya, pasti ya? Obatnya apa? Ya, bagaimana mengatasinya? Yes. Iya, baik. Kita langsung tanyakan ya Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, baik. halo, selamat siang Indonesia Sehat. Baik, dengan siapa di mana? Jangan lupa ya, suara televisinya jangan terlalu besar. Ya. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya. Halo. Halo Ibu. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Dengan Ibu Sofi. Iya, Dari silakan Ibu. Jogja. Iya, silakan Bu Sofi. Ibu Sofi dari Jogja. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ini nyeri pinggang itu loh, kalau ruko itu kadang-kadang kayak krek itu rasanya seperti mau patah gitu loh. Kalau ruku. Ruku, ya. Baik. Kalau posisi ruku, ya. Krek gitu loh. Iya. Terus yang mau patah gitu. Baik, kita tanyakan ya Bu ya. Itu obatnya apa ya? Baik. Tapi itu kadang-kadang, nggak setiap hari, kadang-kadang. Saat. Kalau ngambil barang di bawah itu juga gitu kadang. Baik. Kita tanyakan lebih jauh ya Ibu ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Yang satu pernah kecelakaan, trauma, sakit pinggangnya. Yang satu lagi ini berhubungan sama ruku. Banyak nih kalau yang sama ruku nih. Jadi jadi yang pertama kalau berhubungan dengan trauma pernah jatuh ya. Kalau pernah jatuh, pertama kita diagnosis dulu masalahnya di mana nih, gitu kan. Jelas kalau udah keluhannya seperti itu, kalau bisa dokternya periksa, kalau perlu dilakukan pemeriksaan MRI dan lain-lain, jadi tahu masalah di mana.
Nah, dari situ ditentukan kalau memang dari MRI itu belum perlu operasi, biasanya dikasih obat-obatan. Kan tapi ibunya udah minum obat-obatan ya. Tata laksana pertama itu memang pasti nggak langsung operasi. Biasanya dikasih obat-obatan dengan fisioterapi gitu ya. Itu dulu. Kalau nggak berhasil, bisa tahap selanjutnya itu manajemen nyeri. Manajemen nyeri itu maksudnya ada pilihan kita bisa suntik langsung ke tulang belakangnya, ke daerah sarafnya. Dokter, ada nggak gambarnya? Nah, oke, biar kebayang. Jadi gini, ternyata sekarang tuh pilihannya banyak nih ya, Bapak Ibu, untuk mengatasi yang namanya low back pain atau nyeri pinggang belakang. Salah satunya adalah dengan obat-obatan. Tapi yang lebih seru sebetulnya adalah yang pakai jarum ini. Ini yang sekarang lagi ngetren sebetulnya ya, Dok ya. Dia langsung disuntikan. Apa sih yang dikerjakan sebetulnya, Dok, suntikan tadi? Jadi ini yang biasanya ini terutama kalau misalnya masalahnya saraf kejepit gitu ya. Habis kejepit si saraf ini akan radang, bengkak. Radang itu yang bikin nyeri. Nah, dibandingkan dengan obat-obat, kalau minum bisa juga akan nyampe ke sini juga obatnya. Tapi kalau itu nggak berhasil, kita bisa lakukan yang namanya manajemen nyeri. Kita suntik langsung ke titik tepat si saraf itu kejepit. Kita kasih obat penghilang rasa sakit dan untuk ngurangin bengkak gitu. Itu ada pilihan setelah konservatif dengan obat-obatan. Kalau masih nggak berhasil, kita bisa kasih pilihan manajemen nyeri. Kalau masih nggak berhasil, mau nggak mau operatif. Kan biasanya operasi pilihan paling terakhir lah ya, Dok ya. Nggak ada yang mau lah dioperasi sebetulnya. Nah, kan tadinya kan setelah obat fisioterapi kan langsung operasi tuh. Sekarang ada manajemen nyeri. Seberapa berhasilnya manajemen nyeri ini? Oh gini, satu lagi perlu saya bilang, ini step dengan dalam kondisi tertentu bisa aja kita perlu langsung operasi. Contoh, dalam keadaan tertentu misalnya, ya. Oke, kita misalnya mengerti tiba-tiba nggak bisa kencing, atau kakinya udah lemes, atau sakitnya hebat nggak tahan lagi. Itu mau nggak mau kita bisa lompat langsung ke operasi. Nah, untuk yang manajemen nyeri ini, kalau secara anatomis dia masih bagus, artinya misalnya tulangnya ini nggak geser gitu ya, stabil, terus tonjolannya nggak berat, kita lakukan ini, dia setelah membaik si pasiennya itu fisioterapi, dia latih otot punggungnya, otot pinggangnya, itu bisa membaik. Tapi kalau memang ini jepitannya udah berat atau tulangnya udah geser, meskipun kita suntik, dia akan hilang sebentar, nanti kemungkinan besar akan balik lagi. Oke, jadi manajemen nyeri juga ternyata ada syarat-syaratnya nih pemirsa. Bukan berarti semua nyeri pinggang belakang itu bisa dengan manajemen nyeri ya. Tapi kalau dibutuhkan ya operatif ya harus operatif. Nah, saya mau tanya nih, Dokter Raka. Ini biasanya orang-orang atau ya sering dialami juga kalau dia trauma atau jatuh atau sakit di tulang belakang, kemudian dia coba diurut dulu. Toh kadang-kadang nanti ke dokter juga fisioterapi, pengertian fisioterapi kan juga diurut. Nah, ini apakah boleh diurut secara bebas begitu? Dipijit deh, jangan diurut. Dipijit ya. Dipijit deh, ya, gitu kemudian dong. yang kedua adalah, ada nggak golden period dari mulai nyeri itu sampai kemudian, ya misalnya nyeri, kemudian dia obat sendiri dengan balsem lah, dengan diurut, kemudian dia baru datang ke dokter. Ada waktunya nggak? Oh, ini sudah terlalu lama atau ini masih di periode masih bisa diobati begitu? Oh, gini. Yang pertama, pertanyaannya jelimet amat sih, Dok. Jelimet dia. Jadi kalau jatuh nih nggak langsung ke dokter boleh nggak? Misalnya udah di bulan depan deh baru dia ke dokternya, karena nyerinya nggak hilang lah setelah 1 bulan. Banyak yang kayak gitu masalahnya. Oke. Jadi kalau misalnya Dok, tahan boleh nggak, Dok? Boleh. Ya, Dok ya. Oke. Ya, Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Jogja, Bu Ayu. Silakan, Ya, silakan Ibu. Ya, ini terkait dengan tadi nyeri di punggung, itu adik tuh punya ada saraf yang kejepit, ya, sarafnya kejepit ya. Nah, sarannya memang harus diterapi. Betul. Tapi sudah berkali-kali terapi kok nggak sembuh. Apakah memang harus ada tindakan operasi? Kalau tadi kan ada bisa disuntik ya, kalau nggak salah dokter bilang gitu. Nah, itu tingkatannya gimana sih, Dok? Apakah diterapi dulu, disuntik, baru dioperasi, atau bisa langsung ke operasi itu? Karena kaki sudah ini siapa? Kebas itu. Baik. Apalagi dia kerjaannya kan jahit gitu loh. Baik. Apakah ada makanan juga? Ini saya nanya sekalian. Makanan-makanan yang mungkin apa ya, mengurangi atau mungkin bisa mensupport sakitnya biar nggak terlalu sakit nyerinya gitu. Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, langsung Dok, pas ditanya banget nih, Dok, pertanyaannya jadinya, Dok. Waktunya ya. Oke, jadi dari pilihan terapi semua ini,
Pertama, dokter akan kasih medikamentosa, obat-obatan, dan fisioterapi. Kalau gagal, baru operatif. Dikatakan gagal itu berapa lama sih, gitu kan? Berapa lama saya nyoba obat, saya nyoba fisioterapi, sampai ya udah mau nggak mau mesti operasi deh. Dikatakan itu kalau udah 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi 3 bulan itu masih boleh dicoba dengan obat-obatan, fisioterapi, termasuk suntik ini. Kalau memang dia datang sakit, coba diobatin 2 minggu, cuman 3 hari 5 hari hilang dok. Habis itu sakit lagi, balik lagi gitu. Kita nggak bisa terus-terusan kasih obat. Gitu. Boleh ada pilihan manajemen nyeri gitu. Nah kalau sampai sebelum 3 bulan dia membaik, oke, udah selesai gitu. Tapi kalau udah sampai 3 bulan dicoba terus nggak berhasil, mau nggak mau kita maju ke pilihan operasi. Jadi operasi ini juga pilihan. Nah, seberapa menyeramkannya operasi ini nanti kita akan bahas ya pemirsa ya. Sekalian jawab pertanyaannya si dok ya tadi. Boleh nggak sih diurut-urut, dipijit? Dibawa kemana-mana dulu sebelum ke dokternya nanti pemirsa. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Aduh pemirsa, kita kebanjiran pertanyaan ya. Tapi doknya juga pertanyaannya juga banyak kan dok ya. Berarti gini dok, kalau sampai kemudian terjadi sakit, kita boleh urut dulu nggak sih? Atau kita boleh pijit dulu nggak sih? Ada nggak sih waktu yang namanya golden yang mesti buru-buru dibawa? Ada nggak sih sebetulnya? Di urut ini kan massage, artinya dia pijat gitu ya. Ototnya kan berarti yang dipijat gitu kan. Karena kalau dia sakit pinggang, otot di sekitar pinggang tuh berusaha jangan banyak gerak gitu. Jadi ototnya kaku. Maksudnya itu dipijat itu ngelemesin itu. Sekarang gini, tergantung yang mijitnya siapa, tenaga medis bukan. Gitu. Kalau nggak ngerti anatomi nggak ini, saya sih nggak sarankan. Gitu kalau memang. Tapi enak loh, salah. Bukan dipijit bahkan kadang-kadang ada yang diinjek-injek, ada yang dipukul, ada yang di, waduh. Enggak, jangan dipukul lah. Ya, diduk-duk apa tuh enak ya? Ini pating merengkel, dilurusin dia. Terus dia gitu, terus kemudian memang lebih enak begitu. Nanti ya dok, terima kasih ya dok ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Bu Ati di Bekasi yang tadi. Oh silakan. Oh silakan Bu Ati. Begini dok, saya waktu itu operasi batu ginjal sudah selesai, udah lama ya. Terus diteropong ini punggung saya, ternyata saya kena skelosis. Skoliosis. Jadi saya jalannya agak bungkuk sedikit gitu ya. Baik. Tapi nggak terasa kayak ya paling rasanya pegel-pegel gitu aja, nggak ada rasa yang lain-lain, sehat aja. Itu pengobatannya dengan cara bagaimana ya dok? Ya ini yang tadi ya. Terima kasih. Ini yang Ibu Ati tadi yang ruku tadi, yang sakit kalau ruku tadi. Enggak, bukan. Saya yang skelosis. Oh skelosis. Saya sempat putus. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Ibu. Saya tunggu di TV ya. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Berarti ini untuk jawab semua juga yang skoliosis ya. Nah, untuk skoliosis kan artinya tulang belakangnya agak bengkok gitu ya. Yeah. Itu pertama kita harus tahu berapa berat bengkoknya. Jadi biasa difoto. Difoto nanti dokter tentukan sudutnya berapa. Kalau misalnya biasanya kurang dari 10 derajat, Cope angle namanya, kurang dari 10 derajat itu nggak signifikan gitu ya. Kalau 20 sampai 40 biasa nanti dokter akan mulai sarankan pakai brace. Oh, penyangga ya. Baik. Itu dipakai. Itu sekitar 20 sampai 40. Kalau lebih dari 40 atau lebih dari 50 derajat biasanya udah disarankan untuk operasi. Jadi Ibu jelas ya Bu ya. Tapi kalau ditanya ibu yang mana, terpaksa harus lihat dong hasil pemeriksaan lebih jauh. Kita mesti jawab dari IG banyak banget, ayo. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Retnawati Popis. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Dr. Raka, tapi ini mungkin dijelaskan lagi. Usia saya saat ini 60 tahun. Saya ini kerjaannya menyapu lantai, kemudian sering melakukan gerakan dengan posisi jongkok. Nah, pas kembali tegak, nyeri sekali pinggang saya. Itu bagaimana, Dok? Nah, apakah karena posisi atau karena usia nih? Dua-duanya. Jadi posisi itu juga salah. Boleh saya tunjukin nggak? Boleh, silakan. Ini posisi-posisi yang tidak boleh kita lakukan barangkali ya. Nah, ini dia. Jadi kalau terkait usianya, makin tua usia artinya makin kaku. Jadi baiknya kalau ibu mau melakukan jongkok atau membungkuk lama, itu stretching. Itu baik gitu ya, supaya ototnya itu siap. Ototnya siap dengan gerakan-gerakan itu. Meskipun udah stretching, ini ada beberapa
beberapa posisi yang seharusnya dan yang salah. Kayak misalnya kita duduk, kita kan sering banget duduk kayak gini nih, selonjoran enak gitu ya. Kalau dengan begini beban itu tidak tersalurkan dengan seimbang ke seluruh tulang belakang, gitu loh. Baik. Kita duduk harus tegak, mengangkat barang, gitu ya. Dok, Nah itu ini kan sering mengangkat anak ya dok, dia kan posisinya kayak ruku ya, tapi kan dia ngangkat nggak boleh ya, harusnya dia agak menjongkok dulu ya. Betul. Jadi beban itu sedekat mungkin dengan kaki. Kalau dia ngangkat begini itu sebagian besar bebannya ditanggung sama si lumbal, sama si pinggang. Tapi kalau bebannya dekat sama kaki, ibunya ini jongkok dulu, beban itu ditanggung sama pertama otot-otot kaki itu kerja, dan itu tersalurkan baik ke seluruh tulang belakangnya. Memang ini harus dibagi bebannya, jangan cuma sendirian. Tapi kalau ruku gimana dok? Itu yang salah apa kalau ruku? Karena banyak sekali yang bermasalah dengan kalau ruku sakit. Nah sekarang gini, si ibunya ini kalau memang dia bolak-balik kalau ruku sakit, periksa aja. Ada nggak? Pertama, memang betulan ada masalah nggak dengan pinggang gitu. Kalau memang betulan ada kelainan, misalnya tulang udah geser atau udah lemah gitu, ya itu harus diterapi gitu. Tapi kalau itu nggak ada apa-apa, yang murni itu karena otot aja. Berarti kalau masalahnya otot, bisa mungkin stretching dulu sebelumnya. Pokoknya kalau otot sih gampang deh, stretching aja. Nah, ini dok kan sama dok ya, ngangkat segala macam nggak boleh lah ya, apalagi makin berat dengan sendirinya. Ya kalau lihat itu intinya tulang belakang itu kalau bisa dalam posisi lurus selalu ya dengan gerakan apapun ya. Jadi jangan ditekuk terlalu banyak gitu ya. Ini yang kayaknya gampang-gampang tapi susah tuh yang seperti ini tadi tuh yang pakai nyapu atau karena kita nggak sadar, kerjanya tuh sambil membungkuk gitu. Dan itu lama, bisa berjam-jam gitu. Oke, baik. Jelas dok, terima kasih banyak dok. Kita jawab pertanyaan yang lainnya. Iya, silakan dok. Iya dok, saat hamil saya terasa sakit pinggang. Jelas ya dok ya. Tapi setelah melahirkan masih nyeri juga. Kan harusnya ya mestinya udah nggak berat ke depan ya. Terkadang nyerinya timbul pas bersin. Itu gimana ya dok? Oke. Pertama gini, kalau hamil sakit pinggang itu memang sering. Karena waktu hamil itu badan kita nih ngeluarin hormon namanya relaksin. Memang untuk persiapan supaya ligamen dan lain-lain di perut ini supaya bisa longgar, bisa melahirkan gitu ya. Tapi harusnya setelah hamil itu dia kan, membaik gitu. Kalau misalnya setelah hamil masih sakit, apalagi kalau batuk sakit, bersin. Itu gejala sering tuh orang-orang dengan HNP. Jadi kan ketika bersin tekanan meningkat, termasuk tekanan intraabdomen gitu, termasuk yang di sekitar tulang belakang tadi sakit gitu. Berarti itu masalahnya bukan karena hamilnya aja. Karena hamilnya. Aduh Mbak Reni, kalau bisa periksa lebih jauh, ini permasalahannya di mana? Karena ini sebenarnya udah nggak ada urusan sama hamilnya yang kemarin. Satu lagi, nenek saya, ini dari Mbak Caroline, punggungnya agak bungkuk, sudah diurut. Di lambungnya ada masalah, sampai sakitnya ke belakang. Nah, ke belakang. Ini pengaruh dari sakit lambungnya atau dari tulang belakangnya? Saya rasa kalau awalnya dicetuskan oleh sakit nyeri lambung, mungkin mesti ditelusuri dulu nyeri lambungnya. Kan sering ya dok ya, kita kalau yang berhubungan sama batu empedu, itu sakitnya sampai ke belikat. Tapi bukan ke pinggang, tapi memang ke punggung, lebih ke arah ke belikat memang, lebih ke atas. Liver pain ya. Ya, itu kan kalau batu empedu, batu ginjal, dia akan keluhannya kolik. Kayak sakit luar biasa. Dan itu diffuse tersebar gitu ya. Memang kadang-kadang terasa tembus sampai ke punggung. Tapi kalau misalnya ada keluhan kolik sampai ke abdomen, ke perut, saya rasa itu bukan dari tulang belakangnya. Dan kalau kemudian ke punggung belakang ini bukan karena sakit lambungnya, yang pasti adalah periksa lebih jauh. Karena kalau begini kan sambil meraba-raba kitanya juga ya repot cuma ya. dari cerita. Oke, ya kita angkat dulu. Halo, selamat siang Bu. Indonesia sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang. Ya. Siang. Dengan siapa di mana? Dari Pak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin. Iya, di Cianjur ya. Iya, silakan Pak Zainuddin. Ya. Ini mau tanya dong. Saya ada gejala ini sakit bokong sampai kaki yang kiri gitu. Udah lama, udah dari tahun 2015 kalau nggak salah. Kemarin di ronsen katanya, kata dokter ada saraf kejepit. Oh baik. Baik. Ya. Terus gimana Pak pertanyaannya apa Pak? Agak cepat ya Pak. Mau tanya ini apakah harus dioperasi atau bisa diobati dengan obat
kimia atau bagaimana obat gitu ya herbal Pak gitu, ya? Dok? Boleh Ya. Pak kita tanyakan ya Baik, Pak. Pak. Terima Terima kasih kasih, ya Pak Pak. Zainuddin. Ini sekalian Terima dari kasih. Pak Rum Kurnia, suami saya pernah ibu ini. Suami saya pernah ada riwayat HNP. Sekarang ini daerah tulang ekor sampai paha belakangnya panas. Nah, bagaimana juga ceritanya? Nih hampir sama nih dua-duanya nih HNP. Oke. Jaya HNP itu saraf yang kejepit tadi kan. Kalau Bapak yang pertama itu dia udah dari 2000 sekian, artinya udah bertahun-tahun ya, udah bertahun-tahun. Kita nggak mungkin pasti udah pernah minum obat. Harusnya sih kalau bertahun-tahun sakit harusnya udah pernah minum obat. Bertahun-tahun sakit minum obat dan nggak berhasil, mau nggak mau sekarang kita evaluasi, kemungkinan memang perlu tindakan. Gitu. Tindakan operasinya kan nggak harus yang operasi besar pasang pen gitu, karena tindakan sekarang bahkan bisa dengan endoskopi, dengan luka kecil. Dok, ada nggak sih gambarnya operasinya kayak gimana, Dok? Tidak ada ya, Dok? Ya, maksudnya operasinya seberapa menakutkannya sih, Dok? Kan orang dibayangin tulang belakang gitu loh, operasi Dok. tulang diapain nih? Kalau zaman dulu itu kan operasi tulang belakang lukanya besar, pasang skrup, pasang pen gitu kan. Kalau sekarang nggak, misalnya HNP, saraf kejepit kayak tadi, cuman satu level, tulangnya ini stabil, nggak goyang-goyang, kita bisa lakukan endoskopi. PELD namanya. Endoskopi itu ya pemirsa ya, operasi lubangnya kecil banget gitu. Lukanya ya. mungkin setengah sampai 1 senti gitu. Habis itu nanti kita pakai alat ngambil si benjolannya itu diambil keluar. Jadi nggak ada yang luka besar pasang skrup gitu. Tapi yang ketakutnya gini, kalau sampai tidak berhasil lumpuh gitu kan omongannya. Itu yang ditakutkan. Itu Kena gimana sih, sarafnya Dok? nanti lumpuh gitu. Ini saya mewakili pemirsa semua loh, Dok. Resiko itu ada, cuman kan kecil. Jadi kecil ya, Dok, resikonya? Resikonya kalau yang apalagi misalnya dengan endoskopi terus benjolan yang nggak berat, artinya bukan kasus dengan komplikasi macam-macam gitu ya. Itu angka keberhasilannya tinggi. Nah, ini pertanyaan, setelah dioperasi apakah bisa kambuh lagi? Bisa. Bisa dong, kalau masih ngangkat-ngangkat kayak begitu juga gimana sih? Ya, sama juga. Jadi tetap harus harus diperbaiki posturnya. Apapun terapinya, kalau sudah pernah sakit pinggang, seharusnya dia mulai latih otot pinggang. Ototnya mesti bertenaga, jangan kecil-kecil doang gitu ya, mesti membantu ya. Oke pemirsa, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, kita mesti jeda dulu sebentar, termasuk tadi pertanyaan mengenai makanan apa nanti ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kita juga asik banget di sini dengan hujan pertanyaan yang nggak selesai-selesai. Tapi buat Mbak yang terakhir yang menanyakan bahwa suaminya pernah HNP dan masih panas gitu ya, sampai ke arah paha belakang, periksa lagi dong yuk Bu, dibawa lagi. Barangkali memang harus ada obat lagi, atau barangkali fisioterapi lagi, atau yang lebih jauh, manajemen nyeri barangkali ya. Dok, katanya mau ada manajemen nyeri lagi sebentar lagi, menyuntik lagi dok. Itu nyuntiknya berapa lama sih Dok? Pengen tahu Dok. Akan sampai setengah jam, 15 menitan. Kita nggak perlu bius total kan? Enggak, sadar pasiennya. Oke. Jadi yang mau dikerjakan berapa banyak Dok sekarang? Satu pasien. Oh, ada satu pasien. Ya, tapi artinya ini teknologi baru yang ini akan sangat membantu ya. Sebenarnya sih nggak baru-baru amat ya, kita aja baru dengar kali ya. Dok, terima kasih banyak ya Dok ya, sampai ketemu lagi ya Dok. Terima kasih banyak. Undang lagi boleh ya Dok ya? Boleh. Belum selesai deh kayaknya pertanyaan. Terima kasih Dok. Pertanyaan makanan belum. Iya, yang makanan ini banyak sekali nih. Orang kan pengennya cari tadi kan ibu yang dari mana tadi? Dari Bogor apa tadi? Iya, betul. Nah, kayaknya kita harus tanya sama siang, Dokter Samuel. Selamat siang. Dokter Sam ini kita langsung ajak pindah. Kenapa ya Dok? Maaf ya Dok ya, saya langsung ajak pindah karena waktunya agak mepet-mepet. Dok, buat Dokter Sam itu sudah ada yang lainnya tadi ya. Makanan apa? Kan ini berhubungan sama low back pain. Memang banyak sekali berhubungan sama aktivitas dan gerakan sebetulnya. Tapi ada nggak makanan yang berhubungan? Kan ada itu juga tadi, peradangan. Ya. Jadi kalau khusus peradangan, makanan yang paling sangat tepat untuk kasus-kasus peradangan, artinya kita ingin meredakan, adalah makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 itu tingginya di mana? Di ikan laut. Ikan laut? Ikan laut dalam. Ikan laut dalam. Ya, apa itu? Salmon, tuna, ya, tongkol, kakap. Nah, kembung aja kembung, kenapa Dok? Saya menyediain kembung. Udah tahu. Kalau itu mahal, kita cari yang banyak di Indonesia yang harganya murah apa?
ikan kembung. Tuh, boleh berarti. Boleh. Karena pasti kan ini nyediainnya yang gampang dapet ya, pemirsa Iya, ya. Kasih ikan kembung baru sebutin salmon ya, Dan dokter ikan katanya. kembung itu, ya, kalau dia 250 gram, 1/4 kilo, itu setara dengan ikan salmon yang 1/4 kilo juga kandungan omega 3-nya. Masa dong? Iya, jadi Harganya emang jauh benar, dong. nggak usah yang mahal-mahal. Sip. Kalau Sip. kembung masih kemahalan lagi, cari ikan yang lebih murah lagi. Apa itu? Apalagi dok? Ikan selar. Ikan Oh, ikan selar. selar. Tapi ikan selar kan kecil-kecil, Betul. Ya. jadi Tapi Anda makannya makannya harus banyak. lebih banyak. Hmm. Itu untuk meredakan proses peradangan. Oke, tapi Apalagi? nggak boleh digoreng kan dok? Sebentar, Loh, Dok. nggak boleh Dok, dong. ada telur-telur yang ditambahkan omega 3, omega 6, Ya. omega Oh, 9 itu itu gimana gimana, tuh, Dok? Dok? Benar. Boleh? Silakan. Selama Oh. Anda beli dari produsen yang terpercaya. Iya, bisa Oke. dipercaya. Jadi Iya, bukan artinya katanya-katanya. benar-benar karena ayam yang mengeluarkan telur Telur. mengandung omega 3, pakannya itu khusus. Oke. Pakannya mahal. Nggak semudah itu Nggak sebenarnya. semudah itu. Nah. Tapi memang betul ada kandungan Memang omega benar. 3-nya. Memang Oke. benar. Tapi kan omega 3 bisa diambil dari pil juga gitu maksudnya suplemen. Iya, Hmm. karena Boleh. proses peradangan, terutama nyeri pinggang yang tadi Dokter Raka sudah jelaskan, Iya. itu butuh kadar omega 3 yang tinggi. Hmm. Artinya, tadi saya bilang, makan ikan kembungnya paling nggak 1/4 kilo. Kalau Anda nggak bisa, terpaksa pakai suplemen. Ya. Oh, Suplemen baik. yang dilihat suplemen omega 3 yang punya efek anti peradangan, inflamasi, yang mengandung EPA-nya tinggi. Iya. EPA itu eicosapentaenoic acid. Anda harus lihat di botolnya, jangan EPA-nya sembarangan. berapa? EPA-nya hanya 180 mg, Anda minum ya nggak ada Nggak efeknya. Jadi minimal dosisnya Dia EPA-nya harus 1000 mg 1000 EPA-nya. miligram. Oke. Ya udah deh, saya udah cukup bahagia dengan ikan kembung dong, ikan kembung aja deh. Tapi ya. ada yang Oke. menarik nih tadi yang ditanyakan Dokter Raka adalah mengenai osteoporosis. Artinya itu kan pencegahan untuk teropos tulang. Itu ada makanan kalsium seperti apa sih? Kadang-kadang nanti kalau makan kalsium ini kena ke ginjal saya jadi batu ginjal dan segala Kalau macam. kalsium, yang paling utama adalah susu. Susu. Susu itu bagus, kalsiumnya tinggi, tapi jangan susu yang full cream. Ya. Ini susu Karena- sapi ya Jangan pengertiannya. manis. Karena lemaknya jadi tinggi. Betul. Ya. Anda susu yang non-fat, Hmm. ya itu tinggi kalsium tanpa lemak. Oke. Dan di susu kecuali kalsium, dia mengandung yang namanya berbagai mineral lain. Apa? baik. Kalium, fosfat, magnesium, dan yang paling penting dia mengandung yang namanya osteoprotegerin. Osteoprotegerin itu apa? Satu zat yang akan untuk membentuk tulang. Oke. Kalsiumnya masuk, dia akan membentuk tulang. Dok, Tapi Oke. satu nih, apa? ada yang ketinggalan. Apa dok? Ya, tadi kan pertanyaannya untuk peradangan. Iya. Ada hal penting, tadi juga udah ada gambarnya. Hati-hati orang-orang yang kegemukan. Ya. Orang kegemukan itu cenderung Iya. pinggangnya jadi kena Ya. sakit. Iya, pastinya. Nah, karena beban berlebihan. Betul. Jadi makannya gimana? Harus diatur, dikurangin, Kurangi dipilih berat jenis badan makanannya. dulu. Nah, Bunda harus turun. ngatur makan, harus banyak minum susu, Bun, biar tulangnya lebih kuat lagi, Iya. Bun. Tapi khususnya nggak boleh full cream dan nggak boleh manis. Iya. Susunya. Nggak boleh. Dok, ngomongin kalsium, boleh nggak sih dok makan ikan teri? Kan ikan teri dimakan sama Bagus tulang-tulang. Ya. sekali. Kalsium itu banyaknya kan di tulang. Ya. Jadi kalau Anda makan ikan, yang paling tinggi kandungan kalsiumnya ikan teri. Teri. Kenapa? Karena nggak ada orang makan teri dagingnya dicuilin. Ya. Dimakan nggak ada. sama tulang-tulangnya. Ya. Itu yang paling Kalau benar. ada bandeng presto, Iya. kemudian ada ayam tulang lunak. Pepes. Jadi berarti pertanyaan Ya, ada yang nanya. itu kalsium tulangnya kita makan kan? Iya, iya. Kalsiumnya cukup tinggi. Ah, oke. Silakan. Tapi yang paling bagus teri dipepes. Oh, Bukan Jadi ayam teri. tulang lunak, ayamnya dimakan ayah, tulangnya dimakan bunda, ya. iya gitu. Tapi apapun ceritanya, ternyata kalau dokter Sam datang ke sini itu bikin kita bahagia karena dikasih solusi yang tidak terlalu mahal loh pemirsa. Nggak mesti yang mahal-mahal untuk mendapatkan sesuatu yang sehat dan tidak mesti tidak enak. Jangan salah. Bahwa yang sehat itu tidak mahal dan pasti bisa enak juga. Harus enak, bumbunya harus enak. Sip. Bumbu jangan dikurang-kurangin dan Iya. ingat, ada orang pengen ngurangin makan, ngurusin badan terus nggak makan garam. Itu keliru besar.
Baik, oke. Ya. Dan satu lagi bicara mengenai low Nyeri. back pain atau nyeri pinggang belakang ini, rasanya sih kayaknya mesti ada episode selanjutnya karena belum selesai. Betul, ya belum selesai ya. Dan pemirsa, ini masih banyak lagi informasi-informasi menarik lainnya. Terus saksikan Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 di TVRI Nasional. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Salam. Terima kasih Dokter Sen. Terima kasih Dokter Sen.